mereka pikir itu adalah laki-laki. Mereka berpikir itu laki-laki. Maka dari itu, karena mereka yang berpikir hal-hal yang seperti movie, maka dari itu mereka tidak heran saudara. Mereka tidak ada sesuatu figure daripada laki-laki yang sebenarnya. Mereka tidak melihat akan hal ini. Mereka hanya melihat daripada movie. Maka dari itu mereka tidak mempunyai sesuatu kesensitifan lagi. Mereka tidak sensitif, kalau saya boleh katakan. Mereka tidak sensitif, tidak peduli dengan ayah ataupun ibunya. Mereka tidak peduli dengan polisi. Mereka tidak peduli dengan law. Mereka tidak peduli dengan rule apapun juga. Mereka mungkin orang-orang yang mengatakan bahwa laki-laki harus berbadan besar. Laki-laki sebagai orang yang jantan itu kalau mungkin seperti fighter dan lain sebagainya. Orang-orang sering mencari identitas yang demikian di luaran. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai sesuatu figure daripada ayah yang sebenarnya. Mereka tidak melihat akan ayah yang sebenarnya itu harus bagaimana. Laki-laki yang sebenarnya itu harus bagaimana. Maka itu saudara, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan boleh berbicara di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengalami suatu perubahan di dalam kehidupan kita, mengalami perubahan di dalam rumah tangga kita, mengalami perubahan ya di dalam masa depan daripada keluarga kita. Mereka pikir dengan apa yang mereka punyai. Mereka kalau bisa memukulin akan istri, oh itu baru laki-laki. Saya katakan mereka yang melakukan akan hal-hal yang demikian adalah mereka yang justru bukan laki-laki yang sejati. Bukan laki-laki yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan daripada setiap laki-laki. Kalau kita boleh belajar di dalam Amsal pasal yang ke-31, saudara nggak usah buka karena bukan Amsal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Amsal 31 berbicara tentang apa? Wanita yang sejati. Wanita yang bijak, wanita yang unggul. Saya akan mengambil di dalam kitab Ayub. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Ayub. Pasal yang ke-29. Di situ firman Tuhan, saya ingin memberikan suatu gambaran daripada laki-laki yang sejati. Laki-laki yang mana Tuhan inginkan untuk terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan sebagai laki-laki yang ilahi. Yang pertama yaitu laki-laki yang sejati. Mari para laki-laki saudara silakan catat. Saudara silakan catat. Laki-laki yang sejati harus hidup dekat dengan Allah. Laki-laki yang sejati harus menjadi imam di dalam keluarganya. Laki-laki yang sejati harus menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Mungkin saudara belum berkeluarga, tetapi laki-laki yang sejati adalah godly man, laki-laki yang dekat dengan Tuhan. Ayub menceritakan di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5, kalau saudara boleh baca sampai ayat yang keempat saja. Ya, mari kita baca bersama-sama. Di dalam Ayub pasal 29 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Ayub menceritakan demikian. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam. Seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku. Dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ayub menceritakan apa yang terjadi antara kehidupan dia dengan Allah. Laki-laki yang sejati adalah laki-laki yang begitu erat dengan Allah.
Maka dari itu kenapa di gereja banyak sekali para wanita yang justru melayani di dalam gereja. Karena laki-laki tidak menyukai untuk lebih dekat dengan Allah. Karena laki-laki menghindar hanya seminggu sekali cukup. Puji Tuhan di dalam gereja kita Sunday school teacher masih ada satu laki-laki. Tapi saya tidak puas. Di mana laki-laki yang lain? Di mana laki-laki yang lain? Di mana laki-laki yang bisa mengajarkan akan apa yang dia kenal, akan firman Tuhan yang mereka ketahui untuk diajarkan kepada anak-anak. Laki-laki yang sejati adalah harus menjadi imam di dalam rumah tangganya. Kita bisa melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Di dalam Ayub pasal yang pertama kalau saudara lihat, dari sejak permulaan, di dalam Ayub pasal yang pertama, kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-5, di sini dikatakan bahwa setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutukin Allah di dalam hatinya. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Ayub melakukan senantiasa. Di dalam pasal 29 kita lihat begitu, dari remaja ada sesuatu heritage, ada sesuatu warisan yang Ayub punyai. Di dalam remaja dia, pada saat dia berjalan bersama dengan Tuhan, pada saat Tuhan menaungi akan kehidupan daripada Ayub. Bagaimana Ayub bersama dengan Tuhan ada di dalam tendanya, dikatakan di dalam pasal 29. Yang tadi kita baca.